Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Valen. Saya bersekolah di SMA Negeri 60 Jakarta. Saya berumur 16 tahun dan di Persing ini saya menjabat sebagai wakil ketua. Halo, perkenalkan nama aku Jessica Stianingrum sebagai anggota Persing, tinggal di Jakarta Pusat. Halo, nama saya Klaus. Saya seorang frater Yesus yang sedang menjalani pendidikan filsafat di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Risa, alumni Magis 2015. Nama aku Krishna, alumni Magis 2019. Saat ini bekerja di Jakarta, dan beberapa waktu yang lalu aku mendapatkan kesempatan untuk bisa mencoba rute peregenerasi untuk formasi. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman peregrinasi saya yang saya lakukan di Februari 2017. Kalau menurut aku sih, satu kata yang menggambarkan semuanya itu penuh makna. Satu kata itu seru. Harap-harap cemas. Nah, satu kata yang menggambarkan proses perjalananku kemarin yaitu ketenangan. Satu kata untuk menggambarkan pengalaman peregrinasi saya yaitu rendah hati. Pengalaman paling berkesan saya yaitu selama proses 3 hari itu saya diajarkan untuk rendah hati menerima kelemahan diri, rendah hati menerima segala rencana Tuhan. Itu menjadi momennya sih, karena selama 3 hari itu saya sebenarnya fisik saya sangat tidak fit untuk melakukan perjalanan, tapi saya memaksakan untuk berproses dalam perjalanan itu, dan saya tidak mudah untuk berkata saya lemah, saya tidak kuat, saya ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Itu sangat tidak mudah. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu selama saya perjalanan menuju ke Civitanya itu sendiri. Karena walaupun kita dari latar belakang yang berbeda dan dari wilayah yang berbeda juga, tapi kita saling menjaga satu sama lain gitu. Pengalaman yang paling mengesan adalah menerima kebaikan dari situasi atau orang yang paling tidak terduga. Jadi selama perjalanan kemarin kami cukup mengeluhkan panasnya matahari yang menyengat. Tapi setelah aku refleksikan, aku teringat cerita dari temanku ketika mereka divonis mereka kekurangan vitamin D, sehingga mereka harus minum obat secara rutin dan tentunya harganya tak murah gitu. Tapi kemarin aku disadarkan dan aku diajak untuk mensyukuri rahmat matahari gitu. Rahmat hadirnya matahari dalam hidupku, di mana tubuhku dengan cuma-cuma bisa menyerap vitamin D yang berasal dari matahari tadi gitu. Menurutku, pengalaman yang paling berkesan itu ketika memunguti sampah. Karena sebelum-sebelumnya aku kurang memperhatikan sekitar, tapi ketika long march kemarin aku bisa lebih memperhatikan sekitar walaupun itu hal kecil. Saya ketika melihat kembali pengalaman peregrinasi, saya tahu pasti bahwa Tuhan mendampingi dan menolong saya. Karena saya dimampukan dan diberikan kesehatan yang prima sepanjang perjalanan peregrinasi itu. Ketika saya menyerah dan akhirnya mengakui kelemahan saya, ternyata Tuhan hadir. Apakah Tuhan hadir dalam perjalanan kemarin? Tentunya Dia hadir gitu. Dan yang kusadari, Ia hadir melalui hal-hal yang sangat amat simpel gitu. Melalui tawaran dari teman, apakah kita mau istirahat dulu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Kemudian
Ia hadir melalui orang-orang yang sukarela dan baik hati mau menjawab pertanyaan kami soal arah kemana kami harus tuju gitu. Aku merasa Tuhan menemani dalam bentuk para frater yang mengarahkanku dan membimbingku supaya tidak tersesat, dan juga teman-teman yang setia menemaniku sampai akhir perjalanan. Saya merasakannya dalam bentuk kebaikan supir yang menawarkan untuk pergi ke Civitanya, tapi kan saya dan sekelompok ini berkomitmen untuk jalan terus sampai garis akhir. Tapi kebaikan yang benar-benar saya rasakan itu yang saya katakan sebelumnya, dari teman-teman yang saling menjaga satu sama lain gitu. Untuk dalam perjalanan hidupku, aku merasa Tuhan selalu hadir. Yang pertama itu dalam bentuk orang tua yang membimbingku dari kecil, merawatku dari kecil. Lalu ada para guru yang mengajariku hingga sekarang, sampai sekarang bisa kayak gini. Lalu teman-teman yang selalu membantuku setiap saat. Melalui orang-orang terdekat seperti teman-teman dan keluarga saya. Karena mereka yang membantu saya untuk tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Kurang lebih sama, karena dalam menjalani hidup saya juga penuh harapan dan penuh kecemasan. Tetapi sekaligus kebaikan dan berkat Tuhan selalu datang di waktu-waktu dan dari orang-orang yang tidak terduga. Tuhan itu hadir dalam hidupku dengan sangat lembut dan sangat tenang. Di tengah hiruk-pikuk ramainya perjalanan hidupku, di tengah emosiku yang terus menuntut jawaban, Ia hadir dalam perjalanan yang sepertinya kok tidak berujung gitu. Tetapi pada akhirnya Dia telah menyiapkan tempat istirahat yang sangat melegakan untukku gitu. Saya merasa Tuhan selalu bersama saya sih ketika saya merasa lemah, ketika akhirnya Tuhan mengajarkan bahwa saya harus cukup rendah hati untuk menerima rencana Tuhan yang ternyata tidak sesuai dengan rencana saya, tapi menerima Tuhan yang mengatur hidup saya. Dan Dia hadir menemaniku walaupun sangat lembut dan sangat tenang, tapi ya itu yang harus terus ku sadari, yang harus terus ku renungkan dalam setiap perjalanan hidupku. Kadang ketika rencana kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin kita harus rendah hati menerima Tuhan yang mengubah rencana hidup kita menjadi lebih baik. Mungkin tidak menjadi lebih kuat, mungkin tidak menjadi lebih indah, tapi Tuhan yang ada bersama saya membuat saya menjadi lebih diberkati. Rendah hati menerima rahmat Tuhan dalam setiap langkah hidup saya. Saya punya harapan supaya saya lebih bisa percaya kepada Tuhan, supaya kecemasan saya juga tidak semakin bertambah-tambah, tetapi penuh harapan dan sukacita melanjutkan perjalanan hidup. Harapan kedepannya ya saya menjadi pribadi yang rendah hati menerima Tuhan, menerima rencana Tuhan, rendah hati menerima Tuhan merencanakan hidup saya. Harapan untuk perjalanan hidup kedepannya, saya ingin menjadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang dan sekaligus membuat orang tua saya bangga. Gitu. Aku ingin lebih sabar dan setia dalam menjalani perjalanan yang rasanya kok tidak ada ujungnya gitu, yang rasanya kok jauh dari tujuan yang ingin ku capai gitu. Aku sangat berharap supaya aku bisa lebih bertumbuh dalam iman dan takut akan Tuhan, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa membantu banyak orang. Oke, terima kasih banyak Jessica. Ya, terima kasih.
saya merasa bahwa saya tidak mampu untuk menjalani peregrinasi itu. Dari daerah yang kurang berat.